Halo sahabat Masul Hadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan dan berbagi dengan sesama. Ayah, bunda, dan sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang akan membantu kita meningkatkan kualitas sebagai orang tua, terutama bagi orang tua yang akan memiliki anak kedua atau bersiap program kehamilan anak kedua. Dalam dunia parenting ada sebuah istilah yang kita kenal dengan sibling rivalry. Apa itu? Sibling rivalry adalah persaingan atau kompetisi antara saudara atau antara adik dan kakak yang diwarnai oleh rasa iri dan cemburu, bahkan bisa mengarah kepada kebencian terhadap saudaranya. Pernah tidak kita melihat ada seorang anak yang tadinya baik-baik saja, bersikap wajar dan perilakunya menyenangkan. Tetapi entah kenapa, ketika tahu bahwa dirinya akan memiliki adik atau adiknya akan lahir, sikapnya sangat menjengkelkan. Sering menangis, rewel, dan berbagai perilaku yang dulu hampir tidak pernah terjadi. Tetapi sekarang justru menjadi perilaku yang sering dilakukan. Nah, ayah bunda, ini bisa jadi anak mengalami sibling rivalry atau persaingan saudara. Persaingan saudara ini memberikan dampak yang sangat negatif pada anak. Contohnya, anak bisa jadi tantrum. Anak bisa muncul perilaku agresi fisik atau verbal, seperti berteriak, memaki, berbicara kasar, memukul, menendang, atau bisa jadi anak tidak mau berbagi dengan saudaranya. Bahkan anak bisa membenci saudaranya. Jika kita ingin menghindari persaingan antar saudara di antara anak kita ingin anak-anak kita bisa saling menyayangi, mendukung, dan saling berbagi, maka video ini sangat cocok untuk Anda dengarkan. Untuk apa? Untuk mengatasi persaingan antar saudara, terutama untuk anak yang akan memiliki adik atau saudara. Yang pertama, penuhi kasih sayang anak. Dalam berbagai video yang sudah saya sampaikan, selalu kami mengingatkan bahwa kasih sayang adalah pondasi yang sangat penting bagi anak untuk memenuhi kebutuhan rasa aman baginya. Untuk itu yang pertama, pastikan anak merasa sangat disayangi oleh kita orang tuanya. Ketika kita memberi kabar kepada anak atau anak tahu bahwa dia akan memiliki adik, dan kemudian ada sikap atau perilaku yang berubah yang cenderung anak menjadi rewel, manja, mengompol, atau yang lainnya, maka bisa jadi itu adalah sinyal bahwa anak merasa tersaingi atau anak merasa takut dia akan kehilangan kasih sayang yang selama ini dia dapatkan. Maka untuk menghindari persaingan antar saudara ini, pastikan bahwa kasih sayang kita kepada anak tetap tidak berkurang dan justru kalau bisa semakin bertambah. Anak khawatir bahwa ketika hadir saudaranya, kasih sayangnya akan berkurang karena akan dibagi dengan adiknya. Maka pastikan kasih sayang kita kepada anak tidak akan berkurang karena adiknya atau saudaranya. Kita memastikan bahwa dia tetap mendapat 100% kasih sayang yang selama ini dia dapatkan. Dan adiknya juga akan mendapat 100% kasih sayang yang baru. Bukan membagi 50% dari kasih sayang yang selama ini dia dapatkan. Yang kedua, kita melibatkan anak dalam menyambut adiknya dengan bahagia. Begini, setiap orang tua yang sudah merencanakan kelahiran anak kedua tentu akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa ketika tahu bahwa dirinya telah hamil anak kedua.
Dan tentu anak pertama atau si kakak juga mampu melihat hal tersebut. Anak pertama mungkin merasa dirinya akan tersingkir dengan kehadiran adiknya. Maka penting untuk melibatkan anak pertama ini dan membuat anak ikut berbahagia dengan kehadiran adiknya. Kita bisa menceritakan bahagianya jika nanti mempunyai adik. Bisa bermain bersama, kalau tidur nanti akan ada temannya, atau tunjukkan temannya yang sudah memiliki adik, atau berbagai cara yang lain, sehingga anak ini atau anak pertama ini bisa ikut berbahagia dengan kehadiran adiknya. Ketika periksa atau kontrol ke dokter, jangan titipkan anak pada orang lain atau membiarkan anak di rumah tanpa salah satu dari kita orang tuanya. Karena itu akan semakin memperkuat pemikirannya bahwa dirinya mulai tidak sepenting dulu. Maka ajak dia bersama kita. Ajak dia melihat perkembangan adiknya dalam kandungan bunda. Dan ceritakan bahwa dulu dia juga ada di sana. Dan ayah bunda juga sangat bahagia ketika melihatnya dulu dalam kandungan, seperti saat ini ketika melihat adiknya di dalam kandungan. Jangan justru kita bilang, nanti kalau adik lahir kamu tidur sama nenek ya. Kalau adik lahir nanti tidur sama tante dulu ya. Terus saat periksa anak dititipkan. Padahal selama ini tidak pernah dititipkan seandainya. Kenapa itu tidak boleh? Karena ini akan membuat anak berpikir atau memperkuat pikirannya bahwa dia sudah tidak sepenting dulu dan tidak sepenting adiknya. Dan tentu perilaku ini akan memupuk persaingan dengan adiknya. Maka kita harus membuat anak kita tetap menerima apa yang dulu dia terima, bahkan jika memungkinkan beri kasih sayang yang lebih saat adiknya akan lahir. Sehingga dia akan tahu bahwa dirinya masih aman, dirinya masih penting, dan dirinya tetap penting dan tetap akan menerima kasih sayang yang sama seperti dulu. Dan adiknya bukanlah pesaing baginya. Yang ketiga, jangan sampai kita sebagai orang tua membanding-bandingkan anak. Jika kita tidak ingin anak bersaing dengan saudaranya, maka jangan sekali-kali membandingkan anak kita dengan saudaranya. Anak meskipun sedarah dan pernah tumbuh dalam kandungan yang sama, tetap memiliki keunikan masing-masing. Maka jangan bandingkan anak dengan saudaranya, karena tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ayah, bunda, betapa sakitnya hati kita jika kita dibandingkan dengan orang lain. Sangat sakit. Maka seperti itu juga yang dialami oleh anak ketika kita membandingkan dia dengan saudaranya. Yang keempat, beri anak kasih sayang yang fokus. Berilah anak masing-masing perhatian atau kasih sayang yang fokus. Maksudnya bagaimana? Sesekali kita perlu keluar atau bermain hanya dengan anak pertama saja. Begitu juga sesekali kita perlu keluar atau bermain hanya dengan anak kedua saja. Untuk apa? Kan kita bisa main sekalian bersama, lebih seru, lebih rame. Iya, memang kita juga perlu bermain bersama dengan semua anak kita. Tetapi hanya dengan satu anak saja kita keluar atau bermain, itu juga sangat dibutuhkan untuk memberitahu anak bahwa dirinya sangat penting, tidak ada duanya, dan dirinya mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang fokus hanya untuk dirinya saja, tanpa terbagi kepada yang lain atau saudaranya. Yang kelima, orang tua harus bersikap adil dan bijaksana.
Ini penting untuk menghindari persaingan antar saudara. Ketika anak sedang bermain dan kemudian adik menangis karena meminta mainan kakak, padahal mainan sedang dipakai oleh kakak. Tidak boleh kita serta-merta meminta kakak langsung memberikan mainan kepada adik sehingga adik diam dan tidak menangis. Iya, bisa jadi kakak akan memberikan, tetapi tentu diberikan dengan perasaan kesal dan tidak ikhlas. Yang dia akan berpikir, enak sekali jadi adik. Tinggal nangis, apa saja diberi, padahal ini mainanku. Jadi, kita harus bersikap adil dan bijaksana. Tidak boleh kakak harus terus-menerus mengalah kepada adiknya. Tetapi kita juga harus mengajarkan kepada adik untuk meminjam kepada kakak jika memang itu bukan mainannya. Kita bisa mengajarkan adik untuk bilang kepada kakak untuk pinjam. Kemudian kita mengajarkan kepada kakak untuk meminjamkan. Kalau kakak belum mau, kita bisa tanya kepada kakak, kapan kakak mau meminjamkan? Dan adik kita beri pengertian kapan dia akan dipinjami oleh kakak. Begitu juga sebaliknya, ketika kakak memakai mainan adik, maka kakak juga perlu izin dan bilang kepada adik. Apalagi saat adik sedang mainan tersebut. Dengan bersikap adil dan bijaksana, maka anak akan terhindar dari pemikiran bahwa ada anak emas di antara mereka, atau ada anak yang paling disayangi. Sehingga anak akan tahu bahwa semua dari mereka mendapat kasih sayang yang sama, sama-sama besar dan sama-sama disayang tanpa perbedaan. Semoga semua anak-anak kita bisa diberi hidup dengan rukun, saling menghargai dan saling mendukung sampai mereka menjadi orang dewasa kelak. Terima kasih.